Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Fala udwana illa 'alal zalimin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. وصلاة الله وسلامه على نبينا سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Jalla Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah Jalla wa ala telah berikan kepada kita. Nikmat yang tidak mungkin terbilang dan tidak mampu untuk dihitung. Ketidakmampuan manusia untuk menghitungnya menunjukkan bahwa mereka tidak mampu untuk mensyukuri nikmat Allah Jalla wa ala. Tidak mampunya manusia untuk menghitung nikmat Allah Jalla wa'ala menunjukkan tidak mampunya mereka untuk mensyukuri seluruh nikmat Allah Jalla Subhanahu. Seperti yang disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Maha penyayang Allah Jalla wa'ala atas tuangan nikmatnya. Dia tidak menuntut dari masing-masing hambanya untuk membalas segala nikmat yang diberikan. Kalau itu yang dituntut dari hamba-hambanya, tidak ada seorang pun dari kita yang sanggup untuk membalas kebaikan Allah Jalla wa'ala. Ternyata yang diminta oleh Allah Jalla wa'ala betapa ringannya di dalam hidup. Yang diminta oleh Allah Jalla wa'ala tidak sebanding dengan apa yang dituangkannya atas hamba-hambanya, yaitu agar mereka beribadah kepada Allah Jalla Subhanahu wa ta'ala. Walhamdulillah, Allah Azza wa Jalla memberikan taufik dan inayahnya kepada kita untuk melaksanakan tugas dan kewajiban dan mampu menyelesaikan kewajiban tersebut. Salah satu di antaranya salat subuh yang kita kerjakan dan laksanakan, barakallahu fiik. Nilainya, untuk mengerti nilai salat subuh ini, dengarkan ucapan Nabi Yunus sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Raq'atal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunnah sebelum subuh nilainya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Raq'atal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Salat sunnah sebelum salat subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya.
bagaimana kalau salat wajibnya? Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah Allahu Jalla wa Ala yang meringankan langkah kita untuk memenuhi panggilannya. Dia Allahu Jalla wa Ala yang membantu kita untuk mengalahkan bisikan-bisikan hawa nafsu. Barakallahu fiik. Dia Allahu Jalla wa Ala yang memberikan kemudahan untuk melaksanakannya. Semuanya karena bantuan dari Allahu Jalla wa Ala. Dan Allah tidak memiliki kepentingan sedikit pun dalam ketaatan hambanya. Allahu Jalla wa Ala tidak membutuhkan sedikit pun nilai-nilai ibadah yang dilakukan oleh hambanya. Namun semua nilai pengabdian hamba akan diberikan oleh Allahu Jalla wa Ala kepada mereka. Barakallahu fiik. Disinilah kita memahami bahawa perintah untuk mensyukuri Allahu Jalla wa Ala atas nikmat yang diberikan. Mampunya kita untuk mensyukuri nikmat itu karena bantuan dari Allah. Ternyata kesyukuran yang kita buka di dalam hidup untuk mensyukuri nikmat Allahu Jalla wa Ala juga untuk kita sendiri. Kesyukuran yang diperintahkan oleh Allahu Jalla wa Ala atas nikmat yang Allahu Jalla wa Ala telah berikan, ternyata itu juga nikmat yang diberikan oleh Allah kepada hambanya. Karena kemampuan kita untuk mensyukuri nikmat Allahu Jalla wa Ala tidak mungkin kita bisa melaksanakannya kalau tidak ada bantuan dari Allahu Jalla wa Ala. Setelah kita sanggup mensyukurinya, setelah kita mampu untuk mensyukuri nikmat Allah Jalla wa Ala, Allah memberitahukan kita di dalam Al-Quranul Karim, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian mensyukuri nikmatku, kata Allah Jalla wa Ala, aku akan benar-benar menambahnya. Menambah nikmatku atas kalian. Tidak ada kepentingan sedikit pun bagi Allah Jalla wa Ala atas kesyukuran yang dibuktikan oleh hambanya rahimani wa rahimakumullah. Ternyata akan dikembalikan nilai kesyukuran itu kepada hamba itu sendiri. Jikalau dia punya harta benda yang disyukurinya, Allah akan tetapkan harta yang dia syukuri dan Allah akan menambahnya dengan harta yang lain. Kalau dia memiliki ilmu, disyukuri ilmu yang dia miliki, Allah Jalla wa Ala tidak akan mencabut ilmu yang disyukuri, tetapi Allah akan menetapkan ilmu yang disyukuri dan Allah Jalla wa Ala akan menambahnya dengan ilmu yang lain. Ini makna dari firman Allah Jalla wa Ala, la in syakartum la azidannakum. Apa yang telah disyukuri, Allah Jalla wa Ala akan abadikan padanya, ai tetapkan buat miliknya. Dan Allah Jalla wa Ala akan menambahnya, barakallahu fikum, dengan nikmat yang lain, rahimani wa rahimakumullah. Setelah bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala dalam ungkapan lisan, saya berterima kasih kepada siapapun yang menjadi penyebab pertemuan saya bersama ikhwani ahlus sunnati wal jamaah, menziarahi ahlus sunnati wal jamaah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Padanya fawaid, terdapat faedah-faedah yang sangat banyak. Dari faedah yang disebutkan adalah at-tanasuh wat-tadzakur, saling nasihat menasihatkan,
saling ingat mengingatkan. Semoga Allah Jalla wa'ala menulis ziarah ini ikhlasan karena Allah Jalla wa'ala dan sebagai timbangan amal saleh di sisi Allah Jalla wa'ala. Ma'asyiral ikhwah, Allah Jalla wa'ala telah meletakkan manusia ini pada posisi yang paling terhormat dari makhluknya, melengkapi dalam hidup mereka apa yang menyebabkan mereka terhormat, tidak dikurangi oleh Allah Jalla Subhanahu. Mulai dari asal penciptaan manusia adalah terbaik. Susunan organ tubuh manusia barakallahu fikum adalah terbaik. Allah Jalla wa'ala menganugerahkan mereka akal untuk membedakannya dengan makhluk yang lain. Menurunkan kepada mereka undang-undang hidup dan mengutus kepada mereka para nabi dan rasul barakallahu fikum. Semua ini adalah penopang untuk menjadi makhluk yang paling baik dan yang paling mulia di muka bumi rahimani wa rahimakumullah. Tetapi kenyataan yang membuktikan bahwa orang yang menjadi terbaik manusia di dalam hidupnya sungguh amat sedikit barakallahu fi. Allah Azza wa Jalla telah bercerita hal itu. Wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur, kata Allah Jalla wa'ala. Sedikit sekali dari hambaku yang mau taat beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Kenapa barakallahu fikum? Mayoritas dari hamba Allah Jalla wa'ala ini berada di dalam kesesatan. Lalu kemudian sedikit dari mereka yang dianugerahkan oleh Allah Jalla wa'ala nikmat kemuliaan, nikmat hidayah, nikmat barakallahu fikum kelurusan di dalam beragama. Maka tentu hikmah itu ada di sisi Allah Jalla Subhanahu. Sunnatullah Jalla Subhanahu wa ta'ala tidak mungkin akan berubah. Namun kita mencoba menggali. Adakah dari manusia ini yang menjadi beang keladi, yang menjadi sumber barakallahu fikum dan penyebab berpalingnya makhluk Allah dari Allah Jalla wa'ala? Dia Allah Jalla wa'ala telah memberitahukan kepada kita bahwa siapapun dari makhluknya, ay manusia, yang ingin mencoba untuk melakukan pendekatan diri kepada Allah Jalla Subhanahu, siapa saja dari makhluk ini yang mau meniti jalannya Allah Jalla Subhanahu, ternyata dia harus bertarung dulu barakallahu fiik. Ternyata dia harus bergulat dulu di dalam hidupnya. Dia harus berkorban dulu barakallahu fiikum. Kok sampai demikian? Na'am. Bahwa di sana ada pihak yang tidak menerima seseorang hamba itu dekat dengan Allah Jalla Subhanahu. Dalam hidup hamba ini ada pihak yang tidak menerima dia lurus di dalam beragama barakallahu fikum. Tidak menerima seorang hamba itu mampu dan sanggup membuka pintu-pintu ketaatan dan kebajikan. Inilah yang sering mengganggu. Inilah yang sering menghalangi. Inilah yang sering merusak nilai-nilai amal kebajikan yang kita lakukan.
bukan hanya pihak ini menghalangi seseorang untuk mendekatkan diri kepada Allah, juga pihak ini berbuat bila seseorang itu telah sanggup dekat dengan Allah Jalla wa'ala, dia berusaha untuk merusak hubungan itu. Pertama, dia berusaha untuk menggagalkan dia memetik nilai-nilai ketaatan dan kebajikan yang dia lakukan kepada Allah Jalla Subhanahu. Maka sungguh jikalau seseorang itu mampu membuka ketaatan, lulus di dalam menyelesaikan kebajikan dan ibadah tersebut, wallahi benar-benar bantuan dan pertolongan dari Allah Jalla wa'ala. Pelihara dan jagalah bantuan ini. Siapakah pihak yang dimaksud? Siapakah pihak yang tidak menerima kita ini lurus di dalam beragama? Bila seseorang ingin mendekatkan diri kepada Allah, kepanasan mereka, mungkin istilah yang keren sekarang, kebakaran jenggot, atau barakallahu fikum, tergoyangkan tahta kekuasaannya. Siapakah dia? Dari pihak tersebut, barakallahu fikum, ternyata pihak yang dimaksud ada dalam diri kita sendiri, yang tersusun dari organ-organ tubuh manusia itu sendiri, yang disebut dengan hawa nafsu, barakallahu fikum. Inilah dia pihak pertama yang tidak menerima kita taat kepada Allah Jalla Subhanahu, yang tidak menerima kita dekat dengan Allah Jalla Subhanahu. Ternyata pihak itu ada pada diri kita sendiri. Bahkan termasuk dari organ tubuh, barakallahu fikum. Ma'asyiral, kita sendiri merasakan setiap barakallahu fikum kita ingin membuka ketaatan, kita ingin melaksanakan kebajikan, datang bisikan-bisikan buruk dan jelek pada diri kita sendiri. Berusaha untuk dihalangi, tetapi kita berada ketika bisa berada dalam kemaksiatan, betapa dilicinkan keluarga kita, pikiran kita kosong, tidak ada terisi kecuali kemaksiatan. Langkah-langkah kita diringankan, beban-beban hidup ketika kita berada di dalam kemaksiatan benar-benar dibantu oleh hawa nafsu kita. Padahal kemaksiatan tersebut sulit kita untuk menempuhnya karena jalannya, medannya berat. Tetapi akan gampang dan mudah untuk dilalui medan-medan berat itu di saat kita kalah melawan hawa nafsu kita. Berarti inilah dia musuh yang harus barakallahu fikum kita mengalahkannya. Dalam setiap ketaatan yang kita akan buka, dia berperan untuk menghalangi kita. Setiap berhadapan dengan kemaksiatan dan dosa, dia berusaha membisikkan, melicinkan langkah-langkah kita. Hafizan wa hafizahullah jalla. Allah Jalla wa'ala menuntut dan hamba untuk mewujudkan barakallahu fikum ketaatan kepada Allah. Memang mereka butuh untuk melakukan pengorbanan, mereka butuh untuk melakukan perjuangan, dan mereka siap untuk melakukan pertarungan. Tapi jikalau dia berniat untuk melawannya dan membuka pintu ketaatan, tiada kekuatan hawa nafsu bila bantuan dan pertolongan Allah Jalla wa'ala itu datang. Tidak ada barakallahu fikum. Maka oleh karena itu rahimani wa rahimakumullah, kita harus mengerti kiat-kiat untuk kita bisa menang melawan hawa nafsu kita.
baik yang ternyata telah disebutkan oleh Allah Jalla wa'ala di dalam Al-Quran dan telah dirincikan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab Zadul Ma'ad. Barakallahu fiik. Disata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berbicara tentang maratibul jihad dalam kitab Zadul Ma'ad. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan bahwa tingkatan jihad yang paling tinggi adalah jihad melawan hawa nafsu. Barakallahu fikum. Lalu kemudian berjihad melawan syaitan. Berjihad melawan orang-orang kafir kepada Allah Jalla Subhanahu. Karena untuk kita mampu menjihadi yang kedua syaitan, mampu menjihadi yang ketiga orang-orang kafir, kita harus menang dulu untuk menjihadi diri kita sendiri. Karena bagaimana kita akan menang? Mereka dikuasai oleh hawa nafsunya, sementara kita sedang dikuasai pula oleh hawa nafsu. Mana kekuatan di dalam hidup? Kalau kita sama-sama berdosa dan bermaksiat, tidak ada kekuatan untuk melawan musuh kita. Barakallahu fikum. Kalau kita sama-sama berdosa, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Inilah makna ucapan dan wasiat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala. Di saat mewasiatkan kepada pasukannya, pimpinan dari pasukannya, beliau mengatakan, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Kalian dibantu dan ditolong oleh Allah Jalla wa'ala karena bermaksiatnya musuh-musuh kalian. Kalian dibantu dan ditolong oleh Allah Jalla wa'ala karena dosa dan kemaksiatan musuh kalian kepada Allah Jalla wa'ala. Kalau sama-sama bermaksiat, kekuatan mereka lebih, jumlah mereka lebih, tidak ada kekuatan bagi kita untuk mengalahkannya. Namun kita menang, kata Umar mengingatkan, karena bermaksiatnya musuh kepada Allah Jalla wa'ala. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah memberitahukan kepada kita, barakallahu fi, bahwa jihad pertama kali yang harus kita menang daripadanya, jihad melawan hawa nafsu kita, rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana langkahnya? Bagaimana caranya? Maka kiat-kiat yang diberikan oleh beliau ternyata terangkum di dalam satu surat Al-Quranul Karim. Saya yakin semua ikhwah di majlis ini telah menghafal satu surat dan pendek, barakallahu fi. Surat Al-Asr. Ada yang belum hafal? Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bimbingan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Beliau merangkum dari satu surat di dalam Al-Quranul Karim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bagaimana rinciannya? Ayyujahidaha ala ta'allumil huda. Dia harus menjihadi dirinya agar mau belajar petunjuk, mau belajar ilmu agama,
untuk kemudian kiat pertama menundukkan hawa nafsu ternyata harus ditundukkan dengan wahyu ilahi. Harus barakallahu fikum ditundukkan dengan wahyu rahimani wa rahimakumullah. Betapa seringnya hawa nafsu mengajak kita kepada kegelapan hidup. Wahyu sebagai nur, cahaya dan lentera yang akan meneranginya. Seringkali hawa nafsu barakallahu fikum mengajak kita bergulat ketika melaksanakan ketaatan. Maka ilmu itu datang berubah menjadi senjata barakallahu fikum untuk mengalahkan hawa nafsu rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Belajar ilmu rahimani wa rahimakumullah. Wa kam minil barakati. Betapa banyak barakah yang disebutkan oleh Allah Jalla wa'ala. Tatkala seseorang itu bersabar di dalam berjalan menuntut ilmu rahimani wa rahimakumullah. Fajazakumullahu khair. Ikhwanuna bersemangat untuk kita sama-sama duduk di majlis ilmu ini. Saling ingat mengingatkan. Saling nasihat menasihati. Bahkan ada ikhwanuna menempuh masafah jarak yang jauh rahimani wa rahimakumullah untuk menghadiri majlis ilmu. Semoga di belakangnya engkau selalu menang dalam pertarungan rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ayyujahidaha ala ta'allumil huda. Menjihadi diri untuk mau belajar ilmu, mau belajar petunjuk dari Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, al-huda atau ilmu yang dipelajari itu tidak akan berguna dan bermanfaat untuk menghadapi hawa nafsu kecuali ilmu itu membuahkan amal. Ayyujahidaha alal amali. Dia menjihadi dirinya agar mau mengamalkan ilmu yang telah dipelajarinya. Kalau ilmu cuma sebagai perbendaharaan semata, kitab-kitabnya Masya Allah, gelar yang disandangnya karena belajar dari satu universitas ke universitas yang lain, LC, doktor, ada yang profesor, tidak ada gunanya barakallahu fikum di hadapan jahatnya hawa nafsu. Yang berguna dan bermanfaat adalah ilmu yang engkau pelajari sedikit, tetapi engkau amalkan, engkau bisa mengalahkan hawa nafsu rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dibanding dengan engkau memiliki ilmu yang banyak, Al-Quran engkau hafal, sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau engkau berbicara di depan, goyang, barakallahu fikum, ya, kursinya goyang, semuanya orator hebat, tidak ada gunanya di hadapan pertarungan hawa nafsu. Yang berguna adalah ilmu sedikit yang engkau pelajari dan engkau berusaha mengamalkannya. Kekuatan untuk bisa menang di hadapan hawa nafsu kita rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Yang ketiga, agar kita menjihadi diri ini, mau berjalan di atas barakallahu fikum, hiras semangat untuk menyampaikan hidayah kepada orang lain. Langkah pertama dan kedua tadi kita sebutkan, takmil, penyempurnaan pada dirinya. Belajar ilmu dan mengamalkan ilmu yang membantu dan menolong dia
untuk bisa menang adalah semangat yang tinggi untuk mau menyampaikan ilmu rahimani wa rahimakumullah jami'an. Loh Ustaz, saya tidak bisa membaca kitab Gundul. Kitab kuning Pak Ustaz, karena belum bisa bahasa Arab. Ya akhi fillah, jalan dakwah itu banyak, barakallahu fi. Engkau menegur siapa? Di jalan bertemu bersama saudara engkau, Assalamualaikum. Engkau mengucapkan salam kepadanya, bertanya kabarnya bagaimana. Lebih-lebih kalau engkau misalkan punya buku saku, engkau memberikan hadiah kepadanya karena teman engkau sapa dia, engkau memberikan hadiah ilmu kepadanya, dakwah atau bukan? Dakwah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Langkah-langkah seperti ini juga barakallahu fikum dimusuhi oleh hawa nafsu kita. Tidak disukai olehnya rahimani wa rahimakumullah. Lakukan untuk mengalahkan dan menumbangkan dia. Dan yang ketiga, yang keempat dan terakhir, berjuangnya engkau di dalam menuntut ilmu. Berjuangnya engkau di dalam mengamalkan ilmu. Berjuangnya engkau di dalam mendakwahkan ilmu. Harus engkau ikat dengan kesabaran, barakallahu fi. 4 kiat inilah yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah untuk kita bisa menang melawan hawa nafsu kita, barakallahu fikum. Kalau kita sudah memiliki kekuatan ini, kalau suatu ketika kita kalah dan terkapar, harus mengikuti hawa nafsu kita, jatuh di dalam dosa dan kemaksiatan, kita akan bertemu dengan barokah apa yang telah kita pelajari, apa yang telah kita amalkan, segera terpanggil untuk bertaubat kepada Allah Jalla Subhanahu wa ta'ala, barakallahu fikum. Gagal hawa nafsu itu untuk menjatuhkan kita ke dalam murkanya Allah Jalla Subhanahu. Pihak yang pertama yang tidak setuju, tidak menerima kita ini dekat dengan Allah Jalla wa'ala, berjalan di atas keselamatan hawa nafsu kita, barakallahu. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ketika menjelaskan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hadis sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan orang yang akan mendapatkan naungan kelak pada hari kiamat dari Allah Jalla Subhanahu, yang tidak ada seorang pun mendapatkan naungan kecuali 7 golongan tersebut. Rahimahullahu ta'ala mengatakan, mereka mendapatkan naungan dari Allah Jalla wa'ala kelak limukhalafati hawa, disebabkan karena mereka berhasil berperang, mereka menyelisihi hawa nafsunya di dunia. Di akhirat dia bisa memetiknya kemuliaan yang sangat besar dari Allah Jalla Subhanahu wa ta'ala. Untuk menjadi imamun adilun yang disebutkan di dalam hadis, engkau harus menang dari hawa nafsu yang mengajak engkau kepada kezaliman atau kebengkokan, barakallahu fi. Menjadi syabun nasya'a fi ibadatillah, pemuda yang tumbuh berkembang dalam beribadah kepada Allah Jalla wa'ala, Anda harus menang dari hawa nafsu. Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, seseorang yang terpaut hatinya selalu dengan rumahnya Allah Jalla Subhanahu wa ta'ala harus menang dengan hawa nafsu, di hadapan hawa nafsu. Wa rajulani
tahabba fillahi in ijtama'a wa tafarraqa alaihi. Dua orang yang bersahabat, berteman karena Allah Jalla wa Ala. Dia bertemu karena Allah, dan perpisahan yang terjadi pula karena Allah. Berarti cinta yang dibangun di atas mukhalafatil hawa, menyelisihi hawa nafsunya. Bukankah terkadang kecintaan itu terbentuk karena dia adalah kesukuan, karena kesukuan, karena sama asal, orang Medan, orang Jawa, orang Timuran, barakallahu fiik, seringkali membentuk, lalu tumbuh kecintaan. Bahkan kata Imam Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, mayoritas kecintaan itu karena persoalan dunia, barakallahu fiikum. Tumbuh kasih sayangnya bersama saudaranya karena ada yang dilirik, ada yang dilihat. Apalagi kalau dia sebagai seorang dai ilallah melirik mereka-mereka yang punya duit, yang punya harta benda, yang punya. Bila dia berdakwah di hadapannya, wah, semangatnya berapi-api. Tapi bila di depan orang yang fuqara dan masakin diundang, ya Allah, beratnya untuk mendatangi undangan. 1-2 hadir, ngamuk, marah di majelis karena yang hadir sedikit. Nasallallahu salamatul afiyah. Famada turidu ya Abdallah fi da'watik? Apa yang Anda maukan dan inginkan wahai hamba Allah dalam dakwahmu, barakallahu fiik? Jikalau dunia yang kau inginkan, lalu engkau sebagai seorang dai menumbuhkan cinta kepada saudara engkau karena dia memiliki dunia, orang kaya dan seterusnya, fattaqillah ya Abdallah. Anda tidak akan mampu untuk mengalahkan hawa nafsu engkau. Nanti suatu ketika terjadi hal yang tidak diinginkan dalam perjalanan engkau sebagai seorang dai ilallah jalla subhanahu. Maka barakallahu fikum, kita diingatkan bahwa kecintaan yang akan berbuah kelak di akhirat. Cinta karena Allah Jalla wa'ala. Cinta karena menyelisihi hawa nafsu, barakallahu fikum. Wa rajulun da'athum ra'atun dhatu mansabin wa jamalin. Faqala inni akhafullah. Seseorang yang diundang oleh wanita yang punya kecantikan, punya kedudukan untuk bermaksiat kepada Allah. Kalimat keluar dari lisannya, inni akhafullah. Kemampuan dia untuk mengatakan inni akhafullah adalah kemenangan di depan hawa nafsunya, barakallahu fikum. Wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Orang yang bersedekah, berinfak dengan penuh ketersembunyian, sehingga tangan kanannya saja, tangan kirinya tidak mengerti apa yang dilakukan oleh tangan kanannya. Menang di dalam menghadapi hawa nafsunya dalam bersedekah, barakallahu fiik. Jadi yang terakhir, seseorang barakallahu fikum berada di waktu sunyi dan sepi, mencucurkan air mata berdoa kepada Allah Jalla wa'ala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemuliaan yang diraih di sisi Allah Jalla wa'ala di akhirat, li mukhalafati, karena mereka menyelisihi hawa nafsu mereka di dunia. Ma'asyiral muslimin, barakallahu fikum. Inilah yang banyak menyesatkan hamba-hamba Allah Jalla wa'ala di dunia ini
karena diperbudak oleh hawa nafsunya. Walhamdulillah. Kalau bukan karena hidayah, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, kita termasuk juga dari golongan mereka yang mungkin kita kemarin menyadari diri kita berada dalam perbudakan hawa nafsu. Allah menurunkan kepada kita hidayah. Ternyata hidayah ini memberikan kekuatan di dalam hidup. Kekuatan untuk memerangi hawa nafsu kita sendiri. Dan kekuatan untuk memerangi pihak yang kedua. Iblis dan bala tentaranya, barakallahu fi. Kalau dulu, sebelum mendapatkan hidayah dari Allah Jalla wa'ala, berada dalam perbudakan hawa nafsu, berada di dalam perbudakan iblis, rahimani wa rahimakumullah. Hidayah pun datang menjemput. Mungkin di antara kita dahulu ada yang tidak setuju, benci melihat penampilan kita sekarang ini. Dulu, bila kita sebagai kedua orang tua, anak kita mendapatkan hidayah, kita benci anak kita benci putri kita. Bahkan kita sebagai seorang anak, ketika kedua orang tua kita mendapatkan hidayah, kita benci, barakallahu fikum, kepadanya. Tidak menyukai langkah yang dilakukan. Kita sebagai seorang suami, ketika Allah Jalla wa'ala menjemput pertama kali istri kita, kita benci melihat dia, barakallahu fikum, menjadi orang salihah. Semuanya itu dibalik kebencian, dibalik oleh Allah Jalla wa'ala setelah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti mampunya kita berperang melawan hawa nafsu. Mampunya kita berperang melawan syayatin dan bala tentara iblis. Karena hidayah yang diberikan oleh Allah Jalla Subhanahu. Kita menemukan ada senjata di dalam hidup kita. Kita bertemu adanya kekuatan di dalam hidup kita. Walaupun kita menyadari dalam perjalanan hidup kita lemah iman, terjatuh di dalam kemaksiatan, kita bisa bangkit kembali, barakallahu fikum, untuk bertaubat kepada Allah Jalla Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, hidayah yang mulia, hidayah yang mahal di dalam hidup ini, Allah Jalla wa'ala menganugerahkannya kepada kita semuanya. Di atas hidayah inilah kita bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di atas hidayah ini kita bertemu dengan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Dengan hidayah ini kita bertemu dengan a'immatus sunnah, imam-imam sunnah, barakallahu fikum, dari setiap generasi umat ini, rahimani wa rahimakumullah. Kalau bukan karena hidayah, mungkin kita terjatuh dalam mengkafirkan para sahabat Nabi, seperti kaum Syiah, barakallahu fikum, atau kaum Khawarij yang mengkafirkan sebagian sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, mengkafirkan kaum muslimin. Kalau bukan karena hidayah, kita akan memusuhi orang-orang yang taat kepada Allah Jalla Subhanahu. Berarti yang termahal dari umur-umur kita yang telah berlalu dan sisa-sisanya untuk kembali kepada Allah, nikmat yang paling mahal adalah nikmat hidayah dari Allah Jalla Subhanahu wa ta'ala. Apa yang kita harus lakukan kalau demikian? Kita harus membuktikan, barakallahu fikum, bahwa nikmat hidayah berjalan di atas sunnah ini
merupakan nikmat yang paling mahal di dalam hidup. Kita harus membuktikannya melalui amal nyata kita, rahimani wa rahimakumullah. Jangan sampai dalam perjalanan hidup kita ada perkara yang menyelisihi hidayah. Barakallahu fiik. Kedua, kita harus memberikan pembelaan, penjagaan, perlindungan terhadap hidayah ini. Karena yang tidak mendapatkan hidayah, semuanya berusaha untuk mencari teman dan pengikut. Kita harus melindungi diri kita sendiri. Melindungi hidayah ini. Jangan sampai dicabut oleh Allah Jalla wa'ala. Di saat kita kemudian bengkok, cenderung kepada orang-orang yang keluar dari hidayah. Kalau sampai ada kecenderungan barakallahu fiik, lalu kita meninggalkan hidayah, Allah akan mencabutnya hidayah tersebut dari diri kita sendiri, karena kita tidak menginginkannya lagi. Karena kita yang tidak barakallahu fikum menghormatinya lagi. Karena kita sudah tidak lagi ingin menjaganya, kita ingin melepaskannya. Allah Jalla wa ala yaqulu fi kitabih, falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Penyimpangan yang terjadi pada seseorang itu karena hukuman dari Allah Jalla wa ala, dialah yang menginginkan penyimpangan. Hukuman dari Allah Jalla subhanahu wa ta'ala, barakallahu fikum. Ketika Allah Jalla wa ala berbicara tentang penyakit, lalu ditambah penyakit pada diri seseorang, penyakit yang kedua ini merupakan hukuman terhadap adanya penyakit yang pertama. Ma'asyiral ikhwah, Allah Jalla wa ala yaqulu fi kitabi, wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin. Meninggalkan jalan hidayah, meninggalkan jalannya kaum mukminin, sudah tidak hormat lagi kepada hidayah yang diberikan oleh Allah Jalla subhanahu, nuwallihi ma tawalla. Allah hukum di dunia ini memalingkan kemana dia ingin berpaling. Berpaling kepada turafiyin, sururiyin, berpaling kepada hajuriyin. Semuanya itu barakallahu fi, kitalah yang menginginkannya dan tidak memiliki kekuatan untuk menjaga hidayah ini. Alhamdulillah, ma'asyiral ikhwah, dalam setiap perjalanan ujian hidup ini, Allah Jalla wa ala masih memberikan hidayah dan menganggapnya yang termahal dari nikmat-nikmat Allah di dalam hidup. Semoga Allah Jalla wa ala menganugerahkan kita kekuatan, keberanian, ketabahan, kemampuan untuk terus berjalan di atas hidayah ini, menjaga dan melindungi hidayah ini. Jangan sampai dicabut oleh Allah Jalla subhanahu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Wahai Rabb kami, jangan engkau sesatkan hati-hati kami setelah engkau memberikan hidayah padanya. Allah Jalla wa'ala memerintahkan kita barakallahu fi untuk kemudian menjaganya dengan doa kepada Allah Jalla subhanahu. Barakallahu fi. Adapun terkait dengan persoalan ujian demi ujian yang menimpa dakwah salafiyah, dan kita diberikan kemenangan oleh Allah Jalla wa'ala dan terus berada di atas hidayah, insyaallah kita akan sampaikan pada daurat kita rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka kesimpulan
dalam majlis yang mubarakah ini, kemenangan dari dua musuh ini, itulah dia kemerdekaan di dalam hidup. Kemenangan barakallahu fikum dari dua musuh ini, itulah sesungguhnya hurriyah, kemenangan, kemerdekaan di dalam hidup kita. Merdeka dari perbudakan hawa nafsu dan merdeka dari penjajahan iblis dan bala tentaranya. Kekuatan sudah kita miliki. Maukah kita bertarung sekarang? Maukah kita diinjak-injak oleh musuh kita? Maukah barakallahu fikum kita kemudian berjuang? Itu semuanya jawaban ada pada masing-masing kita. Semoga dengan kita merekat diri, merekat hidup kita di atas hidayah ini dengan ulama-ulama thiqat dan mustaqimin, akan menjadi penopang yang paling besar di dalam hidup kita. Berjalan di atas keistiqomahan, di atas hidayah ini, rahimani wa rahimakumullah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya buat diri saya sendiri dan segenap saudaraku ahlus sunnati wal jamaah sebagai pembuka terhadap daurah kita. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.